Oh, maskernya kalau sudah dilepas gimana gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang atau sulit. Seberapa banyak sih kita menggunakan, berapa kali gitu kita menggunakan masker ini? Jadi misalkan kalau saya berada dalam settingan rumah sakit di ruangan isolasi gitu ya, pastinya setelah saya masuk ruang isolasi, masker harus saya buang. Itu kalau saya sebagai dokter di ruangan isolasi. Tapi kalau teman-teman Tribuners di kehidupan sehari-hari, ya kalau pakai masker kain, kalau misalkan lagi pergi-pergi misalkan ke pasar gitu ya, ya sebisa mungkin jangan buka tutup. Apa manfaatnya kita pakai masker ketika kita ketemu banyak orang buka tutup? Itu sia-sia, itu omong kosong menurut saya. Nah, kalau maskernya sudah dibuka, dia sudah kotor, sudah keringetan, segala macam basah, ya kalau masker kain mungkin bisa dicuci, kan kelebihan itu bisa dipakai ulang. Ya, jadi kalau dia dalam kondisi keramaian, terus sudah banyak orang, sebaiknya tidak buka tutup masker. Gitu. Ada yang merasa sesak nafas. Itu sudah ada penelitiannya. Ini pertanyaan bagus nih. Saya senang ada Om Agus ngomong begini. Di Amerika sudah dilakukan penelitian, bahkan masker N95 sekalipun tidak menyebabkan hypoksemia. Jadi saya ngomong belak-belakan ya. Kalau ada teman-teman Tribuners yang pakai masker kain merasa sesak nafas, itu omong kosong. Itu hanya perasaan saja. Hanya perasaan sesak nafas. Tapi secara saturasi oksigennya ketika diperiksa tidak berkurang. Kalau mau tahu rasanya sesak nafas, coba pakai masker N95. Itu baru tuh rasanya nggak enak itu. Belum Tapi lagi pakai hazmat. Tapi itu pun secara penelitian ternyata tidak meningkatkan kadar CO2. Jadi kalau ada teman-teman yang pakai masker kain rasa sesak nafas, itu hanya perasaan saja. Secara objektif ketika diperiksa saturasi oksigen tidak turun. Oke, mungkin ada tambahan dari dokter. Jadi ya tentang siapa yang pakai masker dulu ya. Jadi kalau yang pakai masker itu intinya adalah semua orang ya. Even dia ada gejala batuk atau tidak, ada gejala influenza atau tidak, semua harus pakai masker. Karena meskipun misalkan kita OTG, orang tanpa gejala, kita positif tapi kita tanpa gejala, kita bicara pun, even kita tidak batuk, kita tetap mengeluarkan sejumlah kecil partikel virus. Jadi kalau misalkan kita bicara tanpa masker, dalam waktu 1 jam saja, 20 menit saja itu sudah mencapai dosis infeksius yang kita bisa menginfeksi orang lain, kayak gitu. Even kita tidak ada batuk yang jegrak-jegrak yang bisa memunculkan banyak droplet keluar ya, hanya bicara saja itu sudah dalam jangka waktu berapa menit itu sudah bisa mencapai dosis infeksius, kayak gitu. Jadi itulah semua orang, even dia ada gejala atau tidak, tetap dia harus pakai masker. Nah, masker apa yang dipilih? Sekarang kita lihat dulu. Ini orang beresiko atau tidak. Kalau dia tanpa resiko, orang usia muda, sehat, dia tidak punya penyakit komorbid, mungkin dia bisa pilih masker kain. Dia bukan tenaga kesehatan ya, yang untuk aktivitas di luar dia bisa pilih masker kain. Kalau misalkan dia dengan penyakit komorbid, misalkan dia dengan hipertensi, diabetes, atau orang-orang yang dengan sistem imunnya lemah, kalau dia ada di lingkungan yang beresiko tinggi, misalkan daerah di situ transmisi COVID-nya tinggi di situ, dia mungkin bisa pilihannya adalah masker bedah masker medis seperti yang kita pakai sekarang. Nah, kalau untuk yang masker kain itu seperti yang tadi Dr. David sampaikan, minimal yang 2 lapis atau idealnya 3 lapis, dan itu pun ada syarat-syaratnya ya untuk masker kainnya. Jadi untuk lapisan yang pertama yang dekat dengan mulut kita itu diharapkan bahan yang dia bisa menyerap keringat, menyerap droplet, supaya pada saat kita ngomong dia nggak sampai keluar. Dan bagian yang lapisan tengah dan lapisan luar itu harus yang dia tidak mudah ditembus oleh air. Jadi dia relatif lebih tidak menyerap keringat, supaya droplet dari luar pun tidak sampai masuk ke dalam ini kita, tidak sampai terhirup ke dalam gitu. Nah itu ya, jadi makanya itu kenapa masker scuba itu sudah dilarang ya. Selain dia itu kan masker scuba itu dia bahannya stretching ya. Jadi kalau bahan stretching itu dia pori-porinya pada saat dipakai dan dilepas itu berbeda gitu. Jadi itu kemudian dia juga dengan pemanasan juga dia berubah ininya. Jadi filtrasinya nggak bagus sekali untuk yang masker scuba itu. Terus apalagi tadi ya? Apalagi tadi ya? Kalau lepas pasang. Oh iya, idealnya kalau idealnya masker kain itu maksimal pemakaian 4 jam. Jadi kalau misalkan nih kita pakai itu belum
belum 4 jam, belum misalkan kita baru jalan mau makan, ya idealnya sih jangan dibuka tutup sih. Cuman kalau misalkan kita terpaksa mau makan atau apa gitu, belum 4 jam, belum kotor, belum berkeringat, kita boleh lepas, simpan di plastik yang ada sealnya. Intinya jangan memegang daerah luar masker, dilepas, dilipat ke arah dalam, masukkan ke kantong yang ada seal, tutup. Kalau masih mau dipakai lagi. Kalau mau yang paling bagus ya sudah sekali dipakai, nanti cuci kita ganti baru. Jadi memang harus sedia masker kain yang banyak gitu. Cuman kalau misalkan aduh cuman punya satu itu aja, ya sudahlah, mau gimana lagi. Yang penting setiap kali kita mau memakai dan melepas masker, bawa hand sanitizer selalu. Pakai tutup ke arah dalam, masukkan ke kantong plastik yang ada sealnya, seal. Habis itu kalau mau pakai lagi ya itu tadi, pakai hand sanitizer dulu, ambil, pasang, cuci tangan lagi, kayak gitu. Kalau sudah 4 jam, ya harus dicuci. Cucinya juga dengan, idealnya sih dengan air yang panas, suhu minimal, kalau bisa sih di ini 100 derajat ya. Jadi makanya dia harus yang, jangan bahan yang scuba itu, karena nanti pasti akan berubah dengan pemanasan dia. Gitu. Apa lagi ya? Sudah ya? Apa lagi tadi? Yang terakhir. Mungkin ini juga Pak Dokter dan Ibu Dokter. Ini kan soal penggunaan masker dalam kaitan dengan kita berinteraksi dengan yang lain. Tapi kan ada yang juga, saya kan jalan sendiri, saya naik mobil sendiri, saya naik motor sendiri, masa saya diwajibkan pakai masker? Itu bagaimana? Naik motor, maksudnya naik motor di jalan gitu. Kalau naik motor di jalan sih, selagi memang jalannya sepi, kosong, tidak ada orang sih, nggak masalah sih, kita nggak ketemu orang, nggak masalah. Jadi kan memang penularan COVID ini dia sampai saat ini kan masih airborne, masih droplet ya, dari droplet. Bisa airborne tapi itu pada tindakan tertentu, misalkan di tindakan kedokteran yang dia nebulizer kayak gitu-gitu, dia baru menghasilkan airborne. Tapi kalau misalkan untuk interaksi sosial biasa sih masih sebatas droplet. Jadi kalau misalkan, nah itu yang masih terjadi perdebatan kan selama ini. Kenapa kalau yang di mana ya, di Jakarta ya itu ya, yang naik mobil sendiri nggak pakai masker, nah, terus kena ini. Sebenarnya sih kalau misalkan mobil kita itu kita cuman sendiri aja di situ, kita nggak pernah masukkan orang lain di luar, terus kita tidak berinteraksi sama orang, ya sebenarnya tidak perlu pakai masker di dalam sih, tidak apa-apa. Menurut saya begitu. Gimana Dr. David? Kalau yang saya setuju sekali dengan Dr. Dita sampaikan, kalau yang di Jakarta sempat terjadi polemik ya, bahkan sempat heboh itu di media massa, di YouTube, sampai berantem juga. Kita pikir pakai akal sehat saja deh. Misalkan saya di mobil sendirian, dan di mobil ini saya setiap hari nggak pernah ngajak orang lain, saya cuma dari rumah ke tempat kerja, naik mobil sendirian saja. Menurut saya sih agak tidak ada manfaatnya saya pakai masker. Tapi kalau saya di mobil rame-rame atau mobilnya misalkan di zaman sekarang banyak apa ini, Grab ya, Grab car atau taksi gitu ya. Di mobil misalkan saya sopir taksi deh. Saya sopir taksi lagi nyetir sendirian. Tapi kan nanti kan nggak lama ada penumpang masuk. Iya kan? Nah kalau kayak gitu harusnya saya pakai masker. Siapa tahu saya sakit. Saya sakit, saya batuk-batuk, saya ngomong kenceng-kenceng, droplet keluar, nempel di mobil, di dalam mobil gitu ya. Terus ada penumpang datang, pegang-pegang, terus pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, itu kena. Jadi saya setuju Dr. Dita, kalau mobilnya cuma dipakai sendirian saja, saya rasa kurang pas kalau kita pakai masker. Tapi kalau saya nanti ada orang masuk lagi, anggap aja saya sopir taksi lah gitu ya, saya nyetir sendirian terus ada orang nyetop masuk, ya itu harusnya walaupun saya lagi sendiri, saya tetap pakai masker. Karena mungkin sekarang saya sendiri, tapi berapa menit kemudian ada penumpang masuk. Nah jangan-jangan saya sudah batuk-batuk, saya sudah ngomong segala macam, nempel itu di mobil, di dalam mobil. Betul. Setahu saya itu alasannya itu disuruh pakai masker. Walaupun sedang sendiri. Kalau mobilnya memang sering ada penumpang lain. Kalau motor ya selama dia hanya sendirian, saya rasa sih kurang bermanfaat ya pakai masker ya. Kan nggak mungkin dia nyetir motor sambil teriak-teriak sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, terus keluar-keluar ke semua orang. Saya rasa juga nggak mungkin juga itu. Nggak nyampe juga. Nggak nyampe juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi para Tribuners. Ya, mungkin masih ada yang
mau bertanya lagi? Kita masih ya, Pak. Silakan. Ya, Dok, mau nanya berapa lama sih virus ini bertahan di benda, di permukaan benda? Itu saja. Ini pertanyaan susah nih. Itu harus ada penelitiannya memang. Ada. Jadi di setiap permukaan benda, virus ini bertahan durasinya berbeda-beda. Saya jujur nggak inget tuh, misalkan di plastik berapa lama, di uang kertas berapa lama, di bahan apalagi berapa lama, tapi ada penelitiannya. Ada. Yang saya ingat kalau di kulit dia bisa bertahan 9 sampai 11 jam tanpa ini ya, antiseptik ya. Kalau dengan antiseptik, alkohol 80%, 15 detik dia sudah mati. Tapi kalau tanpa antiseptik, kita tidak cuci tangan 9 sampai 11 jam itu dia masih hidup. Dengan perbandingannya ya, kalau di studi dibandingkan dengan virus influenza A, dia hanya 1 sampai 2 jam saja bertahan di kulit. Itu virus SARS-CoV-2 untuk COVID ini dia bisa bertahan sampai 11 jam. Sedangkan kalau untuk yang di permukaan, saya juga nggak terlalu hafal, ada yang bilang sampai 2 minggu ya, cuman kalau yang di meja itu bisa 3 sampai 4 hari. Cuman yang ingin saya ingin sampaikan lagi satu hal ya, yang mungkin kita seringkali lupa. Di uang kertas. Ya kan, di uang Yang kertas. bahkan bilang sampai 28 hari itu kan. Ya, ada yang bilang seperti itu, betul. Jadi gini loh, yang saya khawatirkan ya, misalkan nih, kita pergi ke pasar, anggaplah sudah pakai masker ya, tapi kan kita pasti pegang kasih uang, nanti pegang lagi uang kembalian, mungkin di pasar bawa belanjaan, itu yang kadang-kadang kita sering lupa. Masker mungkin sudah dipakai, tapi tadi barang-barang tadi kita tetap pegang. Tangan kemana-mana. Habis pegang lupa lagi cuci tangan. Habis itu pegang mulut, Benar. pegang hidung, pegang mata. Itulah. Iya. Jadi yang tadi yang saya ingin sampaikan, yang tekankan, kalau malaria kan yang nyebarin nyamuk tuh. Kalau COVID yang nyebarin ya kita-kita ini. Jadi selama perilaku kita belum benar, ya mungkin penyebaran COVID akan semakin meningkat. Karena yang aktor yang menyebarkan si COVID ini, kita-kita ini, kita sendiri, manusia. Oke. Masih ada lagi? Oh ya, terima kasih. Ini juga dengan keluhan masyarakat di luar ya, dokter berdua ini, masyarakat juga ada yang belum paham mengenai prosedur mau periksa, haruskah kita rapid test dulu baru swab atau langsung swab atau seperti apa? Karena kalau pengalaman saya dokter waktu itu kan demam, jadi kan panik karena demam dan bertemu orang banyak, jadi saya rapid test tidak reaktif juga. Setelah itu selesai, 2 minggu kemudian masih demam lagi, setelah itu saya rapid test ulang tapi non reaktif, terus katanya langsung swab aja, terus ada juga yang bilang harus ini ada surat keterangan dokter dan sebagainya. Itu seperti apa sih dok prosedur yang sebenarnya seperti apa biar masyarakat juga bisa paham? Terima kasih. Ini untung ada dokter Dita loh di sini. Maka saya langsung lihat dia memang. Dokter Dita Dia yang berhadapan ya, langsung. Dokter Dita ini dokter poli COVID soalnya di SKLRI. Iya. Iya. Ya silakan dokter. Jadi kalau misalkan memang ini kita ada gejala, misalkan demam, batuk kering biasanya ya batuknya, atau diare atau apa, bisa sih datang ke vaskes tingkat 1 bisa, atau langsung ke rumah sakit juga bisa sebenarnya. Nanti sampaikan, terus udah gitu kalau di ini di puskesmas kan nanti mereka ada screeningnya. Ada kuesionernya, ditanya-tanya apakah dia mengarah ke COVID atau enggak, terus kemudian faktor resikonya kayak gitu-gitu. Kemudian nanti bisa disampaikan atau dibawa ke rumah sakit juga bisa. Nanti baru kita lakukan pemeriksaan gitu. Kalau poli COVID gimana dok? Masih buka nggak? Poli COVID sekarang udah tutup. Oh, sudah tutup ya. Biasanya kita lakukan swab itu di rawat inap. Oke. Karena kan memang harus 2 kali pengambilan swab, atau kalau ini juga bisa sih. Sekarang kan ada di beberapa tempat sudah bisa dilakukan swab mandiri, di RSU bisa, terus di mana? Prodia ya bisa. Prodia bisa. Prodia bisa. Hanya mungkin kalau swab mandiri itu bayar sendiri gitu. Kalau sekarang dari Pak Gubernur sudah bikin keputusan swab gratis kalau tidak salah ya, beberapa minggu yang lalu itu. Itu bukan untuk pelaku perjalanan. Ada ya? beberapa kriterianya. Jadi jika termasuk teman-teman Tribuners masuk dalam kriteria itu, bisa mendapatkan swab gratis. Oh iya, ada tempat-tempatnya kayaknya itu di lab-lab ini. Itu ada kriterianya itu. Tapi ini tadi pertanyaan kan rapid test ya. Saya ingin luruskan di forum yang baik ini, banyak sekali masih ada kesalahpahaman mengenai rapid test. Yang saya ingin paling tekankan, misalkan gini nih. Ini soalnya pernah ada kejadian dan heboh juga gitu ya. Misalkan saya positif COVID,
hari ini saya terdiagnosis COVID positif. Terus kita ngobrol bertiga, anggaplah kita lagi di kafe, kita ngobrol bertiga, tidak pada pakai masker. Baru ketemu saya hari ini. Tapi karena saya positif COVID, lantas Om Agus sama Dokter Dita ketakutan, takut ketularan dari saya. Ketemu saya hari ini, terus Om Agus dan Dokter Dita minta di rapid test hari ini. Itu pasti negatif. Jadi tidak mungkin ketemu kontak hari ini sama saya, hari ini juga teman-teman di rapid test menghasilkan positif, itu tidak mungkin. Di swab pun negatif. Swab pun mungkin masih negatif gitu loh. Jadi rapid test butuh waktu sekian hari untuk untuk menghasilkan hasil positif. Karena waktu itu pernah ada kejadian, ada yang positif, terus orang-orang yang kontak sama dia walaupun baru 1 hari kontaknya langsung di rapid test semua. Itu kalau menurut saya itu buang-buang uang aja. Karena hampir pasti hasilnya akan negatif. Itu butuh waktu, masa inkubasi sekian hari sampai dia menghasilkan, kalaupun positif, sampai dia menghasilkan Sampai rapid menghasilkan reaktif. antibody baru dia Ya. akan terdeteksi. Jadi kalau misalkan nih ada saudara, keluarga, tetangga, positif dia, saya baru ketemu dia kemarin gitu ya, jangan minta rapid test kalau seperti itu. Tapi itu mungkin nanti dari pihak dinas ya untuk melakukan tracing. Setelah itu selanjutnya mungkin jika dinyatakan kontak erat akan dilakukan swab PCR ya. Oke.